Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza Jakarta Barat, kami sudah bergabung dengan dua rekan kami yang sudah berada di Glodok Plaza Jakarta Barat. Ada Sekar Wanda dan juga di Rumah Sakit Polri ada Shena Damayana. Kami akan ke Sekar Wanda terlebih dahulu. Sekar, apakah proses evakuasi di sana masih terus berlanjut? Silakan. Ya baik Felicia dan juga pemirsa, proses evakuasi di Glodok Plaza Jakarta Barat pasca kebakaran ini masih terus dilakukan, di mana pagi hari tadi PJ Gubernur Jakarta yakni Teguh Setiabudi juga turut hadir untuk memantau melalui Bronto Skylift, melihat melalui lantai 8 untuk meninjau langsung bagaimana kondisi Glodok Plaza pasca kebakaran dan melihat bagaimana apakah masih ada korban-korban di dalam gedung tersebut. Dan dari pihak Damkar sendiri juga sudah membuat untuk mengetahui dan juga mempermudah pencarian para korban. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan narasumber saya, yakni Pak Joko Susilo, selaku Kepala Seksi Damkar Tambora Jakarta Barat, untuk menjelaskan denah dari gedung Glodok Plaza Jakarta Barat untuk mempermudah proses pencarian korban. Selamat siang, Pak. Ya, baik. Selamat siang kembali. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan ini sudah ada 4 denah yang dibuat, 6, 7, 8, 9. Bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan? Baik. Pada hari kedua dari kebakaran kemarin memang saya menjadi perwira piket yang 1x12 untuk pemadaman dan penyelamatan. Nah, informasi awal api itu berasal dari lantai 7. Nah, dari denah ini lantai 7 itu ternyata hotel yang ini di dalam lantai itu banyak kamar-kamar. Namun setelah api mereda, kami menyisir karena memang banyak laporan ya, terakhir sampai 14 laporan orang hilang. Jadi kami melakukan penyisiran, ternyata korban ini kita temukan kebanyakan di lantai 8. Ya, di 8 itu berarti lantai plus 1 dari indikasi atau diduga dari api awal tadi. Ya, ini diduga indikasi penyebab kebakaran itu api awal dari situ. Karena ternyata di dalam ruangan itu kami sudah menemukan semua material sudah runtuh rata dengan lantai. Jadi semua material di situ, ada besi, ada dan reruntuhan gitu dari atap bangunan itu rubuh di situ, termasuk properti yang ada di lantai itu sudah. Jadi, disinilah kesulitan anggota kami untuk menyusuri, untuk menyisir di mana korban itu berada. Pak, jadi kemarin kan sudah ditemukan beberapa korban. Nah, korban tersebut itu ditemukan di lantai berapa, Pak? Ya, udah saya jelaskan tadi indikasi awal api dari 7, tapi korban hampir semua yang sudah kita ketemukan itu di lantai 8 semua, dengan posisi yang mencar-mencar atau berbeda-beda. Berarti itu tandanya para korban ini ada kemungkinan naik ke lantai 8 begitu ya, Pak? Ya, ini semua kemungkinan ya ada ya, karena memang setiap lantai itu kan ada penghuninya. Jadi hari pertama malam itu ada yang naik ke top floor atas, kita evakuasi menggunakan Bronto Skylift melalui luar bangunan. Nah, setelah hari kedua itu kita menyusuri yang di dalam bangunan. Terakhir Pak, ada kemungkinan nggak sih 14 orang ini berhasil untuk ditemukan oleh Damkar? Ya, ini tadi pimpinan mengambil kebijakan untuk sementara proses evakuasi kita hentikan. Mengingat karena struktur dari bangunan itu yang udah kena api sekian jam, sekian derajat kan perlu pertimbangan, dan ada instruksi juga dari dalam manajemen dari pihak pengelola dulu yang akan membuka akses atau menyisir material-material yang ada di dalam. Terima kasih Pak Joko Susilo atas informasinya mengenai denah dari pencarian para korban ini. Pemirsa, itulah tadi keterangan dari Kepala Seksi Damkar Tambora Jakarta Barat. Memang ada banyak sekali kesulitan mengingat bahwa gedung ini merupakan gedung yang cukup lama dan memang banyak sekali properti-properti yang ada di dalam gedung, sehingga proses pencarian 14 orang tersebut masih harus terus dilakukan. Tadi PJ Gubernur juga menyebut bahwa ada kemungkinan apabila kesulitan yang ditemukan ini cukup
besar, begitu maka akan lebih banyak pencarian, lebih dari 7 hari. Untuk sementara demikian, Felicia, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih banyak Sekarwanda. Sekarang kami akan beralih ke Shena Damayana yang sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Shena, selamat siang. Sejauh ini bagaimana proses identifikasi terhadap 7 korban di sana? Ya, siang Feli, memang seperti inilah situasi terkini dari RS Polri, di mana ini merupakan tempat dilakukannya identifikasi terhadap korban yang terbakar di peristiwa kebakaran Glodok Plaza di hari Rabu yang lalu. Terbaru memang pihak RS Polri menyatakan bahwa 5 dari 7 kantong jenazah yang masuk ini sudah selesai dilakukan pemeriksaan, meskipun belum bisa dilakukannya identifikasi dikarenakan harus ada proses penyelarasan antara antemortem dan juga postmortem. Jadi data terakhir yang dikatakan oleh pihak RS Polri ini menyatakan bahwa total ada 14 laporan orang hilang, sementara juga ada 7 kantong jenazah yang masuk ke RS Polri dan dilakukannya identifikasi. Dan menurut data laporan yang orang hilang ini pada tanggal 16 Januari 2025 ini yang masuk ada 2 orang, di tanggal 16 Januari ini ada 11 orang, dan di hari berikutnya ini ada 1 orang. Dan untuk masuknya kantong jenazah ke RS Polri ini berjumlah 3 kantong jenazah di hari Kamis, serta juga ada 4 kantong jenazah yang masuk di hari Jumat. Dan jadi total ada 14 laporan orang hilang, serta juga ada total 7 kantong jenazah yang masuk ke RS Polri. Penemuan jenazah ini oleh pihak kepolisian juga dinyatakan ada yang ditemukan di ujung lantai 8 Glodok Plaza, ada juga yang ditemukan di tangga darurat lantai 7 di Glodok Plaza saat kemarin dilakukannya pencarian oleh tim gabungan, di mana jenazah yang merupakan korban dari kebakaran ini kembali saya sebutkan masih dalam proses identifikasi, meskipun 5 di antara 7 ini sudah selesai. RS Polri juga melakukan proses identifikasi dengan cara melakukan pemeriksaan DNA, dikarenakan pihak RS Polri menyatakan bahwa korban sudah terbakar sempurna, yang menyebabkan harusnya dilakukan pengecekan DNA, mencocokkan antara DNA korban serta juga keluarga yang melaporkan atau yang berdatangan ke RS Polri untuk nantinya menjadi pembanding. Dengan cara ini, pemirsa, ini dilakukan oleh tim DVI di RS Polri yang nantinya juga akan kami kembali hubungi agar mengetahui update terkini dari korban yang ada di RS Polri. Demikian, Feli. Terima kasih banyak Shena Damayana atas laporan Anda. Sebelumnya juga sudah ada Sekarwanda atas laporannya dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, pencarian korban hilang di gedung Glodok Plaza yang terbakar Rabu malam bukanlah hal yang mudah. Kami akan ajak Anda melihat bagaimana kondisi di dalam gedung Glodok Plaza. Dan berikut laporan eksklusif dari reporter Virgi Dinas yang menelusuri di dalam gedung Glodok Plaza yang didampingi juga oleh para petugas pemadam kebakaran. Secara pelan, inilah kondisi di dalam, di lantai 8, di mana ini menjadi tempat kebakaran paling parah. Saya agak sedikit terharu, pemirsa, karena saya tidak bisa membayangkan betapa mencengkamnya pada saat itu para jenazah ini berusaha meminta tolong kepada damkar. Dan Anda bisa melihat betapa mencekamnya dan betapa besi-besi yang ada ini menghunus ke bagian para jenazah yang berusaha untuk keluar dari lantai 8. Dan lantai 8 ini adalah tempat hiburan malam atau diskotik. Anda bisa melihat, pemirsa, sudah tidak ada sisa satupun dari material tempat diskotik ini ada. Tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada lampu yang masih ada. Berarti memang api ini menghanguskan seluruh bagian dari lantai 8. Dan hanya tersisa besi-besi dari reruntuhan dinding-dinding di lantai 8 yang dapat saya gambarkan dan dapat saya lihat di sini. Bahkan petugas pemadam ini kesulitan untuk menemukan jenazah di mana para jenazah ini berada jikalau besi-besi ini menutupi seluruh bagian area gedung.
Ya pemirsa, dan saat ini petugas damkar berada di lantai 8 dan juga 9. Ini memang langsung terhubung ke lantai 9 karena lantai 8 dan 9 ini sepertinya sudah menjadi satu tempat akibat rubuhan dari atau robohnya dari tangga atau dari bangunan di lantai 9. Ini petugas terus mencari atau mengevakuasi jenazah-jenazah yang dilaporkan hilang ataupun yang dari pandangan mata mereka. Dan saat ini memang kondisinya sangat mencekam dan sangat-sangat menyedihkan. Apalagi melihat dari gambaran pandangan mata saya tidak ada satupun material yang selamat. Hanya besi-besi dari reruntuhan lantai 9 yang jatuh ke lantai 8 tepat di mana hari ini saya berada.